Selamat datang di Fisika Dasar. Kita akan membahas terkait besaran dan satuan. Jadi kita akan sama-sama belajar apa itu definisi besaran dan apa definisi satuan. Jadi secara sederhana besaran itu memiliki arti sesuatu yang dapat diukur, ya. Jadi ini kata kuncinya, dapat diukur dan memiliki nilai, ya. Atau juga bisa dapat dinyatakan dengan angka, ya. Atau ini ya, dapat dinyatakan dengan angka. Nah, contoh dari besaran. Nah, misalnya contoh adalah tinggi misalnya. Tinggi begitu ya. Misalnya saya ingin mengukur tinggi badan. Nah, tinggi badan ini pasti dapat diukur karena ada alat pengukurnya ya. Saya lupa nih alat pengukuran namanya apa ya. Mungkin diameteran atau mungkin biar mudah bukan tinggi badan ya. Karena saya lupa nama alat ukurnya. Misalnya nah ini jarak rumah dan kampus. Ya, rumah atau kos ke kampus. Nah, jarak adalah besaran. Nah, kenapa dia bisa dianggap sebagai besaran? Karena bisa diukur, begitu ya. Kita bisa mengukur, misalnya berapa kilometer atau berapa meter dan sebagainya. Dan juga bisa dinyatakan dengan angka, ya, atau dinyatakan dengan nilai. Misalnya jaraknya itu adalah 3 kilometer. Nah, atau juga misalnya ketika saya sakit, kemudian saya diukur dengan menggunakan termometer. Nah, besaran yang sedang saya ukur adalah temperatur ya, temperatur atau suhu. Nah, temperatur ya, karena dia bisa diukur, yang mana alat ukurnya adalah termometer dan juga bisa dinyatakan dengan angka, maka dia termasuk besaran gitu ya. Misalnya suhunya adalah 36 derajat gitu ya, atau mungkin 100 derajat dan sebagainya. Nah, ini ada angkanya dan ada satuannya ya, bisa ada ukurannya seperti itu. Yang mana besarannya adalah temperatur. Nah, kenapa definisinya adalah dapat diukur dan memiliki angka? Karena ada beberapa hal yang itu seolah-olah seperti besaran, tapi dia tidak bisa diukur gitu ya, diukur dengan menggunakan tidak bisa dinyatakan dengan menggunakan angka. Misalnya kasih sayang begitu ya. Kasih sayang. Nah, mungkin sering ada yang nanya, seberapa besar sih kasih sayangmu kepada orang tuamu? Nah, itu sulit dinyatakan dengan angka gitu ya, karena kadang-kadang 100%-nya orang itu beda dengan misalnya gini, oh saya 100% cinta dengan orang tua saya. Itu mungkin bisa beda 100%-nya dengan teman kita yang mencintai orang tuanya gitu ya. Jadi walaupun bisa dinyatakan dengan angka, tapi tidak bisa sama gitu ya. Beda dengan jarak gitu. Misal 3 kilometer. Kalau kita mengatakan jarak rumah atau kos kita ke kampus adalah 3 kilometer, maka ketika kita di Amerika misalnya, kita cerita ke
teman kita yang dari Amerika, maka dia juga paham, oh 3 kilometer gitu ya. Jadi besarannya bisa diterima di manapun. Nah, kalau misalnya kasih sayang, dia bukan besaran karena beda-beda begitu ya. Karena kan juga tidak ada angka, misalnya oh dia kasih sayangnya 500 atau 3.000 gitu ya, I love you 3.000. Nah 3.000 ini beda-beda begitu ya, mungkin 3.000-nya saya berbeda dengan 3.000-nya teman-teman sekalian. Nah, jadi kasih sayang gitu ya, walaupun banyak orang yang mengatakan seberapa besar sih kasih sayangmu gitu ya, nah itu bukan termasuk besaran karena tidak bisa dinyatakan dengan angka begitu ya. Nah itu adalah contoh besaran. Nah, mungkin ada lagi contohnya misalnya waktu. Nah, waktu itu juga termasuk besaran gitu ya. Misalnya punya waktu, nah itu juga termasuk besaran. Nah, kenapa dia termasuk besaran? Karena bisa diukur gitu ya. Ada sekian detik, sekian menit, begitu ya. Nah, dan juga bisa dinyatakan dengan angka, misalnya 1 menit atau 360 detik dan sebagainya. Nah, jadi yang termasuk contoh-contoh besaran adalah antara lain jarak, temperatur, waktu, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, itu untuk besaran. Nah, kita lanjutkan untuk yang satuan. Nah, ini satuan. Nah, jadi satuan ini digunakan sebagai pembanding ya, digunakan sebagai pembanding. Nah, misalnya kalau cuman angka begitu ya, misalnya gini, kita ingin membuat masakan, kemudian disuruh untuk memasukkan garam 1 misalnya. Ya, misalnya ada garam, dimasukkan garam, dimasukkan 1. Nah, kalau cuman berhenti di angka 1, maka kita bingung. Ini maksudnya 1 apa gitu ya. Ini 1 sendok, 1 ember gitu ya, 1 piring. Nah, kita kan nggak tahu yang mana gitu ya. Nah, sehingga muncullah konsep satuan supaya semuanya standar begitu ya. Nah, misalnya kita beli mangga, beratnya 1 kilo. Oh ya berarti 1 kilo, dimanapun 1 kilo ya segitu begitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya ini satuan ya. Nah, kalau misalnya kita hanya bilang, Bu atau Pak, saya mau beli mangga 1. Nah, bingung. Ini maksudnya apa? 1 buah, 1 ons, 1 kilogram, 1 ton atau gimana? Nah, itu kan tidak clear gitu ya, masih membingungkan. Sehingga perlu adanya konsep satuan sehingga semuanya clear begitu ya. Sama juga dengan uang misalnya. 1.000 di Indonesia itu pasti beda dengan 1.000-nya di Amerika. Kalau 1.000 rupiah di Indonesia, oh itu recehan. Tapi kalau 1.000 dolar di Amerika, oh itu udah termasuk uang yang sangat besar. Nah, sehingga itulah pentingnya satuan. Jadi dalam dunia manapun ya, biasakan dan juga di dunia teknik mesin, ketika kita menghitung apapun, pastikan jangan lupa kasih satuan. Karena kalau cuma angka, itu sudah termasuk salah. Jadi harus ada angka dan harus ada satuan. Nah, jadi itu definisi terkait besaran dan satuan. Terima kasih.